Halo, semoga sehat-sehat ya. Kali ini dalam video ini saya akan membahas mengenai kualitas lingkungan perumahan, dan saya harap teman-teman semua tidak bosan untuk menyimak video ini. Silakan menyaksikan. Nah, seperti biasa, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari perumahan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, itu menjelaskan bahwa perumahan berada dan merupakan bagian dari permukiman, dan pengertian dari perumahan sendiri itu merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Nah, selanjutnya dalam lingkungan perumahan atau permukiman itu dia mencakup 5 elemen. Nah, mari kita lihat. Yang pertama itu ada natur atau unsur alami. Natur atau unsur alami ini dia mencakupi sumber daya alam berupa topografi, iklim, tanah, dan juga hidrologi. Yang kedua adalah man atau manusia sebagai individu, mencakupi kebutuhan pribadi itu seperti biologis, emosional, nilai-nilai moral, dan lain-lain. Yang ketiga itu society atau masyarakat. Itu artinya adanya manusia sebagai suatu masyarakat. Yang berikut adalah cells atau tempat, itu mencakupi manusia sebagai individu atau kelompok yang melangsungkan kegiatannya. Dan yang terakhir adalah network atau jaringan. Nah, network atau jaringan ini dia merupakan sistem alami atau buatan yang berfungsi untuk menunjang berfungsinya itu permukiman, lingkungan permukiman. Itu contohnya seperti jalan, listrik, air bersih, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kualitas dari lingkungan permukiman. Nah, menurut persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan permukiman, menurut keputusan Menteri Kesehatan Kepmenkes nomor 889/SK/7/1999 itu meliputi parameternya ada 13. Nah, kita lihat masing-masing parameternya. Yang pertama itu ada lokasi. Yang pertama dari lokasi itu tidak terletak pada daerah rawan bencana seperti di bantaran sungai, di aliran lahar, tanah longsor, dan lain-lainnya. Yang kedua dari lokasi itu tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir atau TPA, sampah atau bekas tambang. Yang ketiga itu tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti alur daratan penerbangan. Nah, parameter yang berikut itu adalah kualitas udara. Yang pertama, gas H2S dan NH3 secara biologis itu tak terdeteksi. Yang berikut, debu dengan diameter kurang dari 10 kg, maksimum 150 kg per meter A3. Yang berikut adalah gas CO2 maksimum 0,10 ppm, dan yang berikut adalah kebisingan dan getaran. Dan sifat selanjutnya saya tampilkan pada slide yang tertera di layar. Selanjutnya parameter yang berikut adalah kualitas tanah di daerah perumahan dan permukiman. Itu kita lihat kandungan timah hitam itu maksimumnya 30 mg per kilogram. Yang berikut adalah kandungan arseniknya itu maksimum 100 mg per kilogram. Yang berikutnya itu kandungan cadmium maksimumnya itu 20
mg per kilogram, dan yang terakhir kandungan benzopirenya itu maksimumnya itu 1 mg per kilogram. Elemen yang berikut adalah faktor penyakit. Yang pertama itu indeks lalat harus memenuhi syarat. Yang kedua, indeks jentik nyamuk harus di bawah dari 5%. Elemen yang berikut adalah penghijauan. Pepohonan itu berfungsi untuk kesejukan, keindahan, dan kelestarian alam, dan itu juga sudah diatur dalam undang-undang. Nah, elemen yang berikut adalah penyediaan air. Tersedianya sarana penyediaan air bersih dengan kapasitas minimal itu 60 liter per orang per hari. Yang berikut adalah kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan air bersih dan atau air minum menurut Permenkes 416 tahun 1960. Elemen yang berikut adalah pembuangan limbah. Itu limbah cair dari rumah tangga, tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, tidak mencemari permukaan tanah. Selanjutnya, limbah padat harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan bau, tidak mencemari permukaan tanah dan air tanah. Elemen yang berikut adalah pencahayaan. Pencahayaan alam dan atau buatan langsung itu maupun tidak langsung dapat menerangi seluruh ruangan, dan intensitas pencahayaan itu minimal 60 lux dan tidak menyilaukan mata. Elemen-elemen yang berikut itu ada 4 elemen. Saya akan menampilkannya di slide. Itu ada 4 elemen, itu kualitas udara, bahan bangunan, komponen dan penataan ruang, dan ada prasarana dan sarana lingkungan. Saya harap teman-teman semua dapat membacanya ya. Sekian penjelasan dari saya mengenai kualitas lingkungan perumahan. Saya harap penjelasan saya ini dapat menambah wawasan buat teman-teman, khususnya mengenai kualitas lingkungan perumahan, biar kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita. Kita mengukur dan menilai apakah lingkungan perumahan atau permukiman yang kita tempati itu memenuhi standar dan kualitas dari undang-undang atau elemen-elemen yang sudah saya paparkan tadi. Silakan ya untuk menilai dan mengukurnya sendiri pada lingkungan perumahan kita. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.